jangan nunggu siap, karena nggak ada yang namanya nunggu siap itu ntar kelamaan guys, ntar keburu nggak bisa daftar lagi atau misalkan kelewat kesempatannya. Jadi ya gitu, waktu itu nyampe Amerika. Did you cry in the airplane? I didn't. saking nggak bisa processingnya itu, aku bahkan nggak bisa nangis gitu, bahkan sampai depan Yale, di depan tiba-tiba muji orang aja gitu, kayak oh I like your shirt, udah orangnya lewat segitu doang. Dan kayak kita tahu sendiri di sini itu bukan kebiasaan yang sering dilakuin orang kan. Even kalau misalkan kita temenan aja mau muji baju lo bagus, kayaknya pasti temennya jawab mau apa? Mau apa? Mau linknya? Hai Sobat Peristiwa, kembali lagi dengan aku Marlin. Di segmen kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat-sangat inspiratif dan tentunya juga edukatif nih teman-teman. Karena hari ini kita akan membahas mengenai From Dreams to Reality, The IISMA Journey to America. Dan hari ini kita langsung bersama dengan narasumber kita, Kak Eka, yang salah satu juga anggota LPM Peristiwa nih teman-teman. Kak Eka akan langsung membagikan pengalamannya through your screen. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke segmen intinya nih ya teman-teman, kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus kenalan dulu nih sama Kak Eka. Boleh dong dikenalin nama kakak, awardingnya kapan, terus sekarang lagi di semester apa? Oke, jadi halo teman-teman semua, kenalin nama aku Eka, aku mahasiswi Fakultas Hukum, angkatan tahun 2020, sekarang lagi di semester 7, lagi sibuk skripsi. Dan alhamdulillahnya tahun ini dapat rezeki buat jadi awardee IISMA 2023 di Yale University. A lot of things happen ya Kak in 2023. How's your 23 so far Kak? Oh my god, it's like roller coaster. Tiba-tiba di Yale, tiba-tiba sudah skripsian ya Kak ya gitu. Sangat-sangat apa ya, tahun 2023 mungkin is this a lucky year for you Kak? I guess. Oke, mungkin kita masuk ke bukan tata cara ya teman-teman. Mungkin kita bisa masuk langsung ke bagian perkenalan IISMA dulu nih Kak. Boleh dong dikenalin IISMA ini program apa, terus juga isinya bagaimana, dan apa yang diharapkan oleh IISMA untuk awardee-awardee yang telah dipilih nih Kak. Oke, jadi IISMA itu sendiri adalah Indonesia International Student Mobility Award, di mana ngasih kesempatan buat mahasiswa Indonesia buat belajar di kampus-kampus luar negeri selama 1 semester. Jadi di program IISMA ini kalian dibiayai mulai dari biaya kuliah, biaya berangkat dari Indonesia ke negara tujuan, biaya hidup, ada dana darurat, visa, dan sebagainya gitu sih. Nah kalau kayak gitu bukan kira-kira sih, apa sih yang memotivasi Kak Eka, apa sih yang mendorong Kak Eka nih berani nih ngajuin diri untuk join jadi IISMA Award di tahun 2023 tadi? Kalau buat motivasi sendiri sih karena aku sempat lihat salah satu award di IISMA tahun 2022 itu dari fakultas yang sama, dan dari situ tuh kayak oh oke, dia bisa, kok aku enggak gitu. Otomatis kan kayak pengen juga nih gitu belajar di luar negeri, dan akhirnya mutusin buat daftar IISMA 2023, dan alhamdulillahnya berjodoh ya teman-teman. Kira-kira nih waktu selain ngelihat dari awardee sebelumnya yang ada di fakultas kita, apa sih hal lain yang ngedorong Kak Eka pingin nih mendaftar di IISMA, atau bahkan di IISMA ini malah jadi hal pertama nih buat Kak Eka daftar-daftar hal-hal beginian? Jadi kalau buat alasan lain sih sebenarnya waktu PKKMB tahun 2020 kita sempat diminta buat bikin kayak goals selama perkuliahan itu apa aja. Nah, di salah satu goals aku itu adalah buat dapat beasiswa. Nggak spesifik nih beasiswa apa, atau misalkan harus ke luar negeri atau masih general ya Kak? Iya, cuma beasiswa secara general. Dan ternyata ada program IISMA dan Kampus Merdeka, dan aku putusin buat coba daftar gitu, karena tahun ini juga kesempatan pertama dan terakhir yang aku bisa buat daftar buat IISMA. Itu berarti semester berapa tuh Kak waktu Kakak daftarnya, kalau misalnya ini jadi
tahun pertama dan tahun terakhir? Aku waktu itu daftar waktu semester 6 awal, di awal 2023. Dan berangkatnya di semester? Berangkatnya karena YEL adalah summer session kerjasama dengan ISMA-nya, jadi berangkatnya adalah di akhir bulan Mei sampai dengan awal Agustus. Berarti masih di semester 6 itu juga Kak ya? Peralihan semester 6 ke 7. Nah, berarti kan ini seru banget nih ya teman-teman, cerita hidup Kak Eka di awal tahun 2023. Mungkin boleh dong kita balik lagi nih ke proses IISMA tadi sebelum Kak Eka menjadi awardee nih. Kita jangan loncat-loncat ya teman-teman supaya enak nih didengar gitu. Kira-kira boleh dong share ke awal-awal daftar IISMA, persyaratannya bagaimana, prosesnya bagaimana, proses di home university-nya bagaimana sampai ke host university-nya. Kalau proses pendaftarannya sendiri, aku mulai dari persiapan, waktu itu mulai dari bulan Januari awal 2023. Berarti nggak ada libur ya Kak? Iya, liburannya dipakai buat persiapan ISMA dan kepanitiaan. Jadi waktu itu awal 2023 bulan Januari aku mulai inget lagi nih, aku pengen ISMA. Akhirnya putusin buat latihan bahasa Inggris setiap hari dan ngambil les buat speaking, karena aku sendiri sadar skill speaking bahasa Inggris aku selama ini nggak pernah dipakai dan nggak tahu skillnya emang udah sejauh mana sih gitu. Terus awal bulan Februari 2023 itu pendaftaran ISMA dimulai. Dari situ aku sudah mulai drafting esai, cari orang buat bisa proofread esai aku, terus juga ngelengkapin dokumen-dokumen lain kayak ngambil tes bahasa Inggris, translate transkrip nilai, dan menuhin surat rekomendasi dan apa-apa aja yang diminta sama ISMA gitu. Kalau saran-saran buat teman-teman calon awardee IISMA 2024 nih Kak, kira-kira apa sih yang harus pertama kali disiapkan saat pemberkasan di home university gitu? Karena kayaknya dari yang Kak Eka sampaikan tadi banyak banget nih yang diperlukan. Jadi kayaknya waktunya nih harus juga banyak nih. Kira-kira apa yang kasih dong advice nih buat teman-teman calon awardee IISMA 2024 supaya nggak kagok, supaya nggak kaget, jadi jalannya mulus insya Allah. Tips buat teman-teman yang mau apply di 2024 itu menurut aku yang lumayan makan waktu selain dari dokumen adalah tes bahasa Inggris. Karena entah itu TOEFL, IELTS, atau Duolingo English Test, itu resultnya nggak keluar instan dan kalian harus siapin misalkan time frame atau waktu kalau misalkan kalian mau retake tesnya atau misalkan Duolingo-nya ada kendala dan kalian harus appeal buat tes ulang, itu satu. Terus juga penting banget buat keep up dan update atau bahkan ngejar terus pihak fakultas buat buat surat rekomendasi, transkrip, di follow up ya. Di follow up terus. Dan kalau misalkan kalian ada teman-teman lain nih dari satu fakultas yang juga daftar ISMA, itu juga penting buat di follow up karena surat rekomendasinya itu kolektif dan nggak sendiri-sendiri gitu sih. Jadi kalau berarti kalau misalnya kita sendiri-sendiri itu akan makan waktu lebih panjang kayak gitu. Berarti memang harus kita tuh cari temen gitu di fakultas kita, harus cari tahu siapa-siapa aja yang mau ikut gitu kan. Jadi teman-teman calon IISMA awardee 2024 di setiap fakultas, ini mungkin yang dengerin boleh dari fakultas lain ya, nggak cuma dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, harus cari buddies-nya supaya nanti prosesnya itu tuh lancar gitu ya. Terus setelah dari pemberkasan, terus tadi ada juga ISE, itu gimana tuh Kak? Perjalanan pembuatan ISE yang kayaknya kita semua tahu pembuatan ISE itu tidak mudah ya teman-teman. Karena memulainya sih menurut aku Kak itu kayak susah gitu. Mungkin kalau kita lanjutin bisa, cuman memulai esai ini nih gimana nih Kak? Perjalanan esai Kak Eka di ISMA 2023 tadi. Kalau buat perjalanan esai sendiri, aku dari persiapan bulan Januari itu udah ngelihat pertanyaan esai dari tahun sebelumnya gitu kan. Oh masih sama Kak ya? Iya, kebetulan tahun ini masih sama. Aku nggak tahu apakah 2024 soalnya pernah diganti atau gimana. Jadi waktu itu udah mulai cari tahu nih tahun kemarin esainya yang pertanyaannya kayak gimana dan jawaban kayak apa sih yang mereka mau. Nah dari situ aku mulai drafting esai
selama proses pendaftaran dan persiapan itu aku kayak tiap hari, tiap pagi itu buka laptop, revisi esai, entah itu ganti atau misalkan nambah-nambahin yang mau aku tambah, atau misalkan bahkan minta proofread. Dan selama proses itu juga aku udah ngalamin yang namanya esai, aku dibilang nggak jelas dan poinnya apa Masih sih? berantakan, Iya, masih terlalu general berantakan kayak. gitu. Nah dari situ tuh kayak kepancing dan kayak jadi cambuk sendiri kan buat perbaikin esainya. Nah dari situ aku mulai rombak esai, bikin lagi dari ulang, dan akhirnya aku minta proofread dan feedbacknya udah lumayan bagus. Selama proses bikin esai sih menurut aku itu jangan langsung down kalau misalkan dapat feedback yang kayak tadi, kayak kasarannya esai kamu dikatain gitu, karena itu berarti yang baca esai kamu tahu kamu bisa do something more than that gitu loh. Jadi ya udah, jangan dibawa ke hati dan bikin ulang gitu aja sih. Dari yang pernah aku baca informasi yang aku dapat soal pembuatan ICI ISMA terus ini especially katanya itu kalau di pembuatan SII ISMA itu justru kita nggak boleh terlalu general ya Kak. Justru kita harus kayak ngobrolin satu hal penting yang udah itu aja satu esai gitu. Apakah itu tuh memang begitu ketika Kak menuliskan esainya atau gimana tuh justru? Menurut aku yang kayak Marlin baca tadi itu ada benernya, karena daripada let's say kita bahas esai nomor 1 soal achievement, daripada kamu ngomongin list of Semua achievement, kayak pernah menang ini, pernah menang itu, ikut ini, bla bla bla, mending pilih satu yang benar-benar punya impact di diri kamu. Misalkan ikut lomba ini gak harus menang, misalkan kalah tapi apa dampaknya gitu loh. Nah dari situ ISMA tuh mau lihat gitu, mau lihat apa sih dampak dari achievement itu, daripada kalian cuma listing doang udah pernah ngapain aja. Berarti kalau listing itu lebih baik ditaruh di CV aja kayak. Tapi CV ada juga ya kan Kak? Berarti kalau di IC ini emang bener-bener apa sih yang membuat kamu pantas jadi ISMA ya Kak? Berarti itu juga yang akan dijadikan bahan untuk interview ya Kak ya, pas saat diinterview oleh dari pihak ISMA? Iya, otomatis kan pihak ISMA bakal baca nih esai kamu udah ngapain aja, dan apa aja yang kamu tulis itu ada besar kemungkinan bakal ditanyain lagi pas interview. Jadi jangan bohong di esainya ya. Terus gimana tuh pengalaman Kak ketika diinterview langsung oleh pihak ISMA? Apakah ada rasa-rasa aku masuk nggak ya, atau ada rasa-rasa aku pasti masuk sih gitu? Itu gimana tuh Kak? Jadi kalau selama proses interview sendiri kemarin, karena aku itu ada di hari pertama atau kedua, otomatis udah denger. Berarti masih fresh Kak. Berapa hari sih waktu itu interviewnya Kak? 1 minggu kalau 1 minggu, dan Kakak dapat hari kedua. Iya. Itu pagi apa siang atau? Sore, kayak jam 3 atau jam 4 gitu. Berarti habis makan siang nih interviewnya kayaknya baik nih ya. Semoga ya. Jadi waktu itu udah denger nih kayak testimoni dari teman-teman lain yang udah diinterview duluan. Katanya ada yang interviewernya entah nggak terlalu friendly atau bahkan nggak mau on cam selama interview, dan itu kan udah bikin via Zoom itu kayak? Iya, via Zoom meeting. Udah bikin gugup karena ada juga yang ada beberapa kendala segala macem. Tapi syukurnya kemarin interview aku lumayan lancar, interviewernya juga friendly, dia juga tahu beberapa soal Banjarmasin dan nanyain aku soal itu. Dan dari interview yang kayaknya terlalu lancar itu, otomatis kan aku mikirnya kayak, oh ini apa mereka nggak terlalu tertarik ya sama aku gitu, makanya pertanyaannya mungkin nggak terlalu yang menantang atau aneh-aneh gitu. Tapi alhamdulillahnya bisa jadi award di Yale University. Kalau boleh tahu nih Kak, salah satu deh, spill dikit deh, satu aja pertanyaan yang membekas nih di hati Kak Eka waktu di interview tuh kira-kira apa tuh? Mungkin yang agak lama aku pikirin itu ya, waktu itu pertanyaan kayak, kenapa sih kamu milih kampus ini gitu. Karena kalau mau dijawab pakai apa yang kita pikirin bener-bener, kayaknya nggak keterima nih. Nggak keterima. Nah jadi di situ gimana caranya adalah kita buat nyediain jawaban yang mereka mau, tapi nggak kedengeran fake banget gitu loh. Itu jawaban Eka apa deh jadi saat itu? Seingat aku waktu itu aku jawabnya karena aku mahasiswa hukum, dan
law school di Yale ini adalah salah satu sekolah hukum yang lumayan terkenal, entah itu di US atau bahkan di dunia. Jadi aku bilang aku pengen ngerasain gimana sih rasanya sekolah di sana gitu. Siapa tahu bisa jadi referensi aku buat studi nanti habis selesai S1 gitu sih. Kalau boleh tahu, apakah Yale ini kan tadi kata Kak Eka itu justru pertanyaan yang bikin Kak Eka jawabnya agak lama ya, kenapa memilih Yale? Berarti Yale ini bukan pilihan pertama ya Kak? Apakah Yale ini bukan dari hati Kak Eka apa gimana nih pemilihan host university-nya nih Kak? Jadi kalau dari awal aku daftar ISMA, aku punya kriteria sendiri buat host uni yang mau aku pilih. Yang ada beberapa kriteria. Yang satu adalah nerima Duolingo English Test karena aku tahu aku mampunya di situ. Selain itu juga nawarin courses atau mata kuliah yang relevan dengan yang aku mau dan di area soshum. Dan yang ketiga adalah yang masa studinya lumayan lama gitu di luar negeri. Nah, awalnya aku nggak mau milih Yale sama sekali karena kayak, ada Yale di ISMA, otomatis yang daftar bakal orang-orang yang emang udah sertifikatnya bejibun atau bahkan CV-nya super panjang dengan achievement internasional. Aku mikirnya gitu, jadi bahkan aku nggak ngeklik Yale dan ngecek kursesnya dari awal. Tapi setelah skor bahasa Inggris aku yang kedua keluar dan kayak ngerasa, kayaknya bisa nih milih satu kampus di region US. Akhirnya aku iseng lah tuh kayak ngecek lagi kampus-kampus di US. Dan dari situ ngerucut jadi beberapa pilihan, salah satunya adalah Yale. Setelah konsultasi sama teman, sama mentor aku, sama orang tua dan sama dosen, dari situ mereka bilang kayak oke, kamu kayaknya bisa deh. Bahkan salah satu mentor aku ISMA bilang, ya udahlah, go big or go home aja, yang penting coba aja dulu. Dari situ akhirnya aku beraniin buat milih Yale dan rombak surat rekomendasi, akhirnya naruh Yale di pilihan pertama. Berarti perombakan itu gimana Kak respon dari fakultas saat itu ketika Kakak mau merombak semua surat itu dan mengganti menjadi Yale gitu? Fakultas waktu itu suportif banget, nggak ada yang namanya ngebatasin aku harus ngambil mata kuliah yang relate sama hukum, juga nggak ada. Dan mereka waktu tahu aku mau merubah itu kayak oke, yaudah kamu ganti isinya, nanti soal tanda tangan segala macam itu gampang lah urusannya gitu kan, dipercepat aja, nggak lama-lama. Dan mereka true to their words, kayak 1-2 hari selesai dan bisa submit on time. Nah gitu ya teman-teman, kalau ada dari fakultas hukum mau menjadi award di ISMA 2024, langsung aja di apply gitu, karena fakultas kita sendiri pun sangat suportif banget kayak. Nah, kira-kira boleh tahu nggak sih Kak, skornya berapa sih yang bisa masuk sampai ke Yale University, skor Duolingo-nya? Kalau skor aku sendiri itu 145 dari 160. Tapi ada juga beberapa awardee yang di bawah itu tapi tetap bisa lolos. Jadi di Yale atau? Iya, di Yale. Jadi nggak bisa dijadiin patokan ya teman-teman, karena bisa aja skor bahasa Inggrisnya mungkin di bawah itu tapi mungkin disupport sama konten esai atau achievement kalian yang lain. Berarti nggak bisa cuman berharap dari satu sisi aja. Betul. Kayak di ISMA ini, karena ternyata dari yang sudah aku dengar dan yang sudah aku dapat informasi dari Kak Eka dan yang aku baca, ternyata dari segala aspek itu juga mempengaruhi ya teman-teman. Nah kalau gitu kita masuk ke kehidupan Kak Eka nih di Amerika. Gimana sih rasanya menjadi orang Indonesia di Amerika? Menjadi orang Banjarmasin di Amerika ya teman-teman. Gimana sih rasanya pertama kali menginjakan kaki di JFK Airport? Jadi pertama kali nginjak Amerika di bandara JFK itu rasanya kayak, ini nyata nggak sih? Apakah Amerika negara pertama kah atau? Amerika negara pertama. Memang berjodoh teman-teman ya. Betul. Jadi kayak itu tuh masih kayak nggak nyata aja gitu waktu itu nyampe Amerika. Did you cry in the airplane? I did it. Saking nggak bisa processingnya itu, aku bahkan nggak bisa nangis gitu. Bahkan sampai depan Yale, di depan Sterling Library yang library paling gedenya itu, aku kayak masih
what is this gitu. Apa ini beneran di sini gitu. Gimana tuh berarti rasanya ketika sudah di Amerika, apakah itu tuh lama nih proses KEK menjadi blank Eka di Amerika ya teman-teman, karena tadi kan kayak masih bahkan nangis pun nggak bisa kayak sangkin kayak ini apa gitu. Kira-kira gimana tuh berapa lama proses adaptasinya lah kalau bisa dibilang di Amerika saat itu, Kak? Kalau buat adaptasi sendiri kayak aku sama 19 awardee yang lain selama 2 minggu pertama itu kita masih coba dealing with homesick dan segala macam karena cuacanya juga walaupun udah masuk summer belum secerah itu dan masih lumayan dingin. Setelah itu juga Apalagi di Banjarmasin sebelumnya panas banget. banget. Terus juga dari makanan yang tiba-tiba beda. Kita kayak mesti makan makanan yang enak sih tapi hambar gitu. Jadi mesti ditambah garam sama merica lagi. Apa di sana kecapnya sama nih kayak kecap di sini? Nggak ada kecap. Nggak ada kecap. Gak ada kecap. Jadi di situ kita kayak aduh mau pulang gitu. Tapi setelah 2 minggu Tapi emang beneran mau pulang? enggak. Bercanda doang. Rasanya cuman kayak pingin tetap di Amerika tapi kehidupan makanannya masih tetap Banjar ya. Iya, maunya sih begitu. Maunya begitu. Tapi setelah 2 minggu kita kayak oke, ini nggak apa-apa gitu. Kita udah mulai terbiasa sama makanan yang hambar dan kadang kurang jelas itu. Dan juga dengan workload akademiknya gitu. Kalau gitu budaya di sana, cara belajar di sana, bahkan bahasa yang berbeda tuh gimana tuh kakak ngadepin hal baru tersebut gitu? Mungkin dimulai dari budaya, mungkin boleh? Salah satu kebiasaan orang US yang kita kayak apa ya, ini tuh nggak biasa gitu loh di Indo adalah kebiasaan mereka yang basa-basi sambil jalan cepet banget. Jadi gimana tuh? Jadi kadang let's say kita papasan nih sama orang yang kita satu kelas di salah satu matkul. Mereka bilang kayak, oh how are you today? Tapi sambil jalan cepet banget. Jadi belum sempet processing, tapi orangnya udah jauh di belakang gitu. Sama kebiasaan mereka buat muji outfit kita. Ya. Iya, kayak I like your dress, I like your shirt, kayak gitu-gitu, kayak out of nowhere aja gitu. Even stranger pun kita bisa kayak I love your shoes gitu. Betul. Nah, selain itu tadi apa nextnya? Mungkin kayak waktu di pas belajarnya itu gimana budaya belajar di sana? Kan kayaknya beda banget ya. Kalau budaya belajar sendiri tuh jujur mereka terstruktur banget. Kalau ada silabus itu kayak tiap meeting kalian tahu what to expect gitu. Jadi misalkan meeting pertama kalian ada reading A dan B, terus ntar di kelas bahas ini, ya udah yang terjadi ya itu gitu loh. Dan selama let's say 10 sampai 15 meeting ke depan pun yang terjadi apa yang udah dipaparkan ditulis di silabus. Jadi udah bener-bener terstruktur dan yang perlu kita lakuin adalah do the readings, the assignments, and you're done gitu. Before the class of course. Iya. Jadi gimana tuh waktu di kelas, suasana di kelas tuh Kak? Karena kan tadi do the readings kita sebelum kelas, itu tuh gimana jadinya suasana di kelas itu ketika silabusnya harus dibaca dulu gitu kan? Sebenarnya di sini juga begitu ya kan, kayak kita dari awal itu dikasih silabusnya semua, cuman ternyata dari informasi yang aku dapat di Amerika di tempat kakak itu ternyata kita tuh harus yang lebih aktif dari dosen. Bahkan mungkin apakah dosen tidak mau memulai sebelum mahasiswa memulai topiknya atau gimana tuh? Kayak gimana tuh proses belajar di Yale saat itu? Jadi kalau proses belajarnya sendiri itu karena kelasnya lumayan kecil, jadi kayak cuma 16, 18 atau paling banyak 20 orang. Dan mereka semua aktif, apalagi waktu kita gabung satu kelas sama beberapa mahasiswa asli Yale. Mereka super aktif buat nanya atau misalkan sekedar buat ngasih opini atau ya aktif partisipasi di kelas gitu, dan dosennya juga super welcome dengan jawaban apapun atau pertanyaan apapun yang kamu ajuin di kelas. Nah, dengan jumlah mahasiswa yang sedikit dalam satu kelas dan rata-rata itu pasti ngomong, pasti speak up, otomatis kalau kamu nggak ngomong atau diem sendiri tuh bakal stand out banget, dan itu jadi peer pressure yang bagus sih menurut aku ya buat latih kepercayaan diri ngomong di depan publik atau bahkan sekedar ngomong apa sih yang kamu pikirin soal topik yang lagi diomongin. Kalau boleh tahu juga nih Kak, mata kuliah apa sih yang diambil
di Yale University dan mata kuliah apa yang paling favorit gitu buat Kak Eka mungkin juga mata kuliah apa yang buat Kak Eka aku berani nih untuk mau speak up di depan semua orang gitu, apa tuh Kak? Jadi kalau selama di Yale kemarin aku ambil 4 courses atau mata kuliah. Yang pertama itu ada World Cinema, itu soal film. Yang kedua ada Investigative Journalism, ada kaitannya dengan jurnalisme dan LPM sendiri. Karena background Kak Eka juga dari LPM peristiwa ya teman-teman. Terus ada juga Race, Gender, and Class Inequities in the US sama Trust and Mistrust. Nah, di antara 4 courses itu sih menurut aku yang paling berkesan adalah Investigative Journalism. Kenapa? Karena dosennya super asik. Beliau sudah lumayan berumur tapi tetap super gaul dan bisa bisa nyambung gitu sama mahasiswanya. Dan di kelas itu juga kita dapat grup project gitu sama mahasiswa Yale, dan kita harus explore isu soal housing atau tentang tempat tinggal gitu di sekitaran New Haven atau state tempatnya Yale itu. Jadi dari situ tuh kita kayak dapat kesempatan buat explore nih dan tahu soal isu-isu housing di sekitaran kampus dan dapat gambaran soal isu housing di US sendiri. Dan menurut aku itu tuh kesempatan yang keren banget karena itu bukan kesempatan yang sering kita bisa terjun langsung ke masyarakat dan tapi tetap dapat guide dari mahasiswa dan dosennya sendiri. Menurut aku itu menarik banget sih. Nah, berarti di grup project itu apakah ada mahasiswa IISMA lain atau saat itu Kak Eka sendiri itu menjadi international student dari IISMA itu sendiri? Kalau buat mahasiswa IISMA sendiri di kelas itu tuh kebetulan ada 4 dan grup projectnya ada 4 kelompok. Jadi kalian dipisah ya? Dipisah, kita semua dipisah satu-satu di tiap kelompok. Nah, kalau gitu apa sih yang membuat hal tersebut tuh jadi kayak mungkin pasti kan kita berteman sama orang-orang yang sama-sama sesama Indo di kampus aja tuh mungkin agak-agak struggle juga, kayak apalagi ketika kita di Amerika ketemu sama budaya yang beda, orang yang beda, terus punya mungkin pemikiran yang berbeda tuh gimana tuh Kak ngadepin apalagi gitu grup project dan harus ketemu. Did you meet the local? Iya. Nah, itu gimana tuh Kak menghadapi hal baru tersebut? Jadi sama grup project kemarin sih mahasiswa yang sekelompok sama aku itu juga open banget sama budaya baru, sama background kita yang benar-benar beda, dan mereka kayak ya udah gitu ngajak kita buat keliling, buat nyari tahu isunya, buat wawancara segala macam. Bahkan gara-gara project itu juga kemarin aku sempat masuk ke kalau nggak salah Supreme Court-nya di New Haven, ke pengadilan sana, dan ketemu sama head of clerk-nya. Oh, I see the picture. itu jadi pengalaman berharga banget. Oh, itu karena grup project? Itu karena grup project. Oh, aku pikir jadi Kak itu posting satu foto di Instagram teman-teman, dan aku notice di situ, aku pikir itu adalah salah satu program dari IISMA, ternyata itu adalah grup project. Berarti ya jangkauannya luas banget ya. Nah, terus apalagi nih Kak kira-kira culture shock yang kebawa mungkin sampai di Banjarmasin, atau mungkin itu hal baru banget gitu saat Kakak nginjakin kaki di Amerika? Kalau buat aku pribadi sih nggak ada culture shock yang beneran culture shock ya? Shock banget gitu, karena basically apa yang kita lihat di film-film soal US in general itu ya udah gitu kejadian bener di situ. This is America gitu kan? Iya, this is America. Apa yang kamu udah pernah lihat ya nggak jauh beda. It is what it is. Nggak jauh beda. Kalau misalkan pengalaman aku, especially sebagai Muslim, apalagi cewek berhijab, nggak ada pengalaman racism yang atau yang aneh-aneh gitu sih. Jadi mereka juga lumayan welcome kita, dan mungkin beberapa juga ada yang sempat nanya, ini emang kalian nggak panas di summer? Sedangkan covered up semua kan, dan ya udah Banjarmasin, it's so hot here. Jadi kayak ya udah kita jelasin ke mereka gitu, dan mereka juga open, dan mereka juga share soal background mereka. Terus kalau boleh tahu juga nih Kak, kira-kira dari Yale sendiri ada nggak sih kayak fasilitas-fasilitas pendukung atau ada support tertentu dari Yale sendiri untuk mahasiswa
mahasiswa internasional karena setahu aku dan dari yang pernah aku baca memang ternyata tuh ada kayak fasilitas-fasilitas yang dikhususkan untuk mahasiswa internasional. Kira-kira gimana tuh pengalaman kakak mendapatkan semua fasilitas tersebut dari Yale? Kalau untuk fasilitas sendiri sih kita nggak jauh beda ya sama yang didapat sama mahasiswa Yale. Jadi kayak kita dapat full akses ke gym, kita dapat akses ke dining hall dan Is that free? ya Free? it's all free. Jadi I wish we have the gym here. gymnya keren banget, gede banget. Did you work out there? I did. I can see that. terus apa lagi? Dining hallnya juga super accommodating ke kita yang muslim yang punya beberapa pantangan sendiri. Kalau misalnya kita request nih mau makanan yang nggak mengandung alkohol, mereka bakal kasih gitu. Terus kalau buat sisi akademiknya sendiri, ada yang namanya office hours. Office hours ini adalah slot-slot waktu yang bisa kamu booking buat having a conversation with the professor or like the lecturers atau asisten dosennya kayak gitu. Dan itu tuh kayak super helpful banget dan aku sadar kayak itu tuh adalah satu hal yang jarang kita temuin di kampus-kampus Indo, kecuali kamu lagi sibuk skripsi gitu kan, buat konsultasi dengan dosen begitu. Nah, itu tuh membantu banget kalau misalkan kamu struggle, misalkan soal tugas, soal paper, atau simply just being clueless in class and don't know what to do gitu kan. Datang aja ke mereka gitu, bilang ini aku bingung nih, aku harus ngapain, aku harus baca gimana. Datang ke mereka dan mereka pasti bakal bantu. Selain itu juga ada yang namanya Purview Writing Center. Di sana itu kamu bisa entah ketemuan face to face atau misalkan lewat Zoom meeting buat discuss sama staffnya tentang writing project kamu yang lagi kerjain, entah itu buat tugas atau misalkan buat finals. Nah, mereka bisa bantu entah dari awal atau buat proofread atau buat sekedar mengarahkan aja gitu papernya kemana. Berarti itu adalah fasilitas dari Yale yang paling sering KEK gunakan ya. Apakah itu apakah ada kayak kriteria-kriteria tertentu gitu? Mungkin harus berapa mahasiswa kan? Kalau misalnya di sini kan itu jatuhnya di kayak konsultasi ya kalau di sini ya. Apakah harus boleh sendiri-sendiri atau must be in a group gitu? Kalau buat fasilitas kayak office hours atau writing center itu kamu bisa datang sendiri. Kalau yang writing center sendiri boleh? Iya, nggak perlu sama teman-teman karena mungkin kan let's say bisa aja malu gitu kan ngakuin kalau kamu misalkan nggak ngerti sama suatu topik di kelas. Nah, jadi bisa datang sendiri dan ngobrol sama staff atau dosennya. Kalau soal bahasa nih Kak, kan di Indonesia sendiri kita menggunakan bahasa daerah ya teman-teman. Jadi ketika kita pakai bahasa Indonesia pun sometimes we still have the struggle gitu. Apalagi pengalaman KEK ketika di sana gitu yang everything must be in English gitu kan, pasti kayak capek banget kan kayak kita harus nge-translate everything in English. Nah itu gimana tuh baca buku dari bahasa Inggris terus berbicara juga harus pakai bahasa Inggris, bahkan profesornya atau lecturesnya juga ngomong pakai bahasa Inggris, belum lagi aksen-aksen dan idioms yang mereka punya tuh gimana tuh Kak struggle dari bahasa itu sendiri, walaupun ya bahasa Inggris ya so-so lah ya, cuman gimana tuh pengalaman kayak menghadapi struggle-nya bahasa di sana? Kalau buat bahasa sih sebenarnya aksen Amerika nggak sesusah itu karena kita udah lumayan sering dengar gimana cara mereka ngomong lewat media-media yang kita konsumsi, entah dari film atau musik atau apapun. Jadi mereka juga ngomongnya nggak terlalu banyak pakai idiom yang yang asing di telinga kita yang bukan native speaker. Dan kalau misalkan mereka pakai juga kita bisa nanya dan mereka seneng buat ngejelasin gitu. Dan kadang kita ngajarin mereka bahasa Indonesia dan mereka ngajarin balik slang-slang atau bahasa gaul yang biasa mereka pakai gitu. Terus gimana tuh waktu di kelas Kak penggunaan bahasa? Kadang bahkan kalau di sini aja ini based on my experience ya teman-teman, kayak kadang kita ngerti bahasa dosen aja kita tetap ngeblank. Kayak ini dosen ngomong pakai bahasa Indonesia, kita tetap kayak yang
nah ini apa gitu kan, gimana nih pengalaman kayak Kak waktu itu tuh pakai bahasa Inggris, berarti kan kita itu bukan bahasa yang selalu kita gunakan, kayak English is not even our second language kan Kak. Gimana tuh pengalaman di kelas dengan perbedaan bahasa itu sendiri? Kalau dari pengalaman aku pribadi, sebenarnya nggak ada kesulitan yang berarti ya buat ngerti apa yang diomongin sama dosen. Karena menurut aku kayak cara pembawaan mereka juga bukan tipikal yang kayak lecture yang super serius dan pakai bahasa tinggi gitu. Kayak mereka paham audiens mereka adalah mahasiswa dan ini adalah mungkin kelasnya bisa aja didominasi sama mahasiswa internasional yang bahasa utamanya bukan bahasa Inggris. Jadi kayaknya mereka juga bisa memposisikan diri buat pakai bahasa Inggris yang lebih gampang dimengerti atau mungkin pakai nada yang kayak casual conversation kayak antara temen aja gitu. Kalau misalnya itu kan tadi kehidupan di kampus ya Kak. Kalau misalnya kehidupan di luar kampus tuh gimana tuh? Karena kan pasti apakah Kak Eka juga bersosialisasi dengan orang lokal di sana, kan pasti ya Kak gitu, nggak cuma sama anak-anak ISMA ataupun anak-anak kampus Yale gitu. Gimana pengalaman Kak Eka saat berada di lingkungan luar kampus? Untuk pengalaman luar kampus sendiri sebenarnya kita nggak terlalu banyak ya. Tapi yang paling berkesan menurut aku adalah waktu wawancara di tugas investigative journalism. Di situ aku sama 2 teman aku yang lain itu wawancarain salah satu penduduk yang tinggal di dekat sana, dan ibunya super baik ke kita, super friendly juga, bahkan nanya-nanyain kita dari mana dan misalkan lagi belajar apa gitu-gitu, dan nggak ada pandangan negatif dari mereka dan mereka super friendly ke kita sih. Berarti sebenarnya untuk kalau sendiri belum terlalu kayak, karena kan tadi short course banget, Iya, 2,5 bulan itu kan masih kurang lama lah ya. Betul. Jadi mungkin sama ke lokalnya masih belum begitu berinteraksi gitu. Nah, kira-kira ada lagi nggak sih Kak kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh ISMA dilakukan di Yale sebagai kayak laporan gitu? Untuk kegiatan ISMA sendiri itu kita ada dapet challenge yang harus dikerjain selama 2,5 bulan. Iya, selama di stay sana, kita ya? di host university. Ada yang namanya Batik Challenge dan Heroes Challenge. Di situ tuh kita misi kita adalah gimana caranya ngenalin budaya Indonesia kepada orang-orang di luar negeri. Dan untuk 2 challenge yang kita kerjain di sana itu alhamdulillah responnya bagus banget, apalagi yang Batik Challenge. Waktu itu kita ngadain kayak battery takeover. Jadi battery itu adalah kayak common place di asrama kita. Di situ mereka biasanya jual late night snacks, ada juga TV entah buat karaoke, main game, atau juga ada juga meja pool atau misalkan sofa-sofa buat hangout gitu. Jadi kita di sana waktu itu kita nyediain Indomie dan Nutrisari dan mereka suka banget. Kita sampai kehabisan 2 itu, tapi orang-orang masih banyak yang datang dan kayak we're so sorry, itu sudah habis gitu. Jadi persediaan itu memang sudah kalian rencanakan Kak di sebelum berangkat, sehingga itu sudah dibawa gitu dari Indonesia atau gimana? Iya, kita bawa lumayan banyak Indomie waktu itu buat dan kegiatan itu juga. Jadi kegiatan ini memang sudah direncanakan dari awal ya, bukan kayak tiba-tiba kita di Yale, ini dari ISMA ngasih tugas begini, berarti tugas itu sebelum berangkat kayak? Sebelum berangkat udah dikasih tahu bakal ada itu, dan kita juga udah prepare sebelum berangkat. Kira-kira ada nggak Kak waktu itu struggle Kakak ketika memperkenalkan Indonesia nih, atau mungkin bahkan orang-orang cuma tahu Bali kan ya, kan sering banget tuh teman-teman kita yang di luar negeri itu kayak ngiranya Indonesia itu di Bali gitu, padahal kan Bali itu di Indonesia. Ada nggak sih kayak pengalaman kayak gitu Kak? Mungkin kalau kesulitan buat ngenalin Indonesia itu lebih kayak ngenalin kayak kebiasaan atau habit-habit yang kita punya dan mereka lihat gitu. Dan kadang proses ngejelasinnya itu yang bikin kita sadar,
oh ternyata aku sendiri juga belum sepaham itu gitu loh sama yang apa biasanya aku kerjain tiap hari, dan itu lumayan jadi refleksi sih kayak. Apa tuh kayak yang pernah menjadi kayak mungkin culture shock bagi mereka yang lihat kayak kamu melakukan hal tersebut gitu, dan gimana tuh kayak kamu mencoba untuk menjelaskannya? Kan kadang ada beberapa hal yang kita nggak bisa jelasin, kayak you know if you know gitu kan. Gimana tuh pas saat itu? I don't know if I can say this in front of camera, but mereka bingung waktu lihat temen aku bawa bidet, portable bidet. Oh. Mereka bingung, mereka nanya So kayak they really don't have that? they don't have bidet. Kami semua harus bawa bidet portable dan kami harus have beli itu. Ya, yeah, I do have that. Harus bawa itu gitu loh, dan kayak pas mereka lihat temen aku bawa, mereka nanya ini buat apa gitu. Terus ya udah dijelasin aja dan mereka kayak oh oke gitu. Jadi sebenarnya I thought it's already common there. It's not. Jadi toilet mereka ya udah toilet dan tisu. Ada nggak yang pernah minjemin KA dari? Enggak. Mereka jadi belum ada yang pernah coba nih? Enggak. It's a must kayaknya ya. Iya. Kalau misalnya memperkenalkan hal tersebut, cuman kayaknya itu lebih ke Asian culture nggak sih? Iya betul. Kayaknya banyak banget ya Kak budaya-budaya dari sana yang sebenarnya nggak usah pun kita ke sana, budaya barat itu sudah dengan sendirinya nih kebawa ke Betul. Indonesia. Tapi kira-kira ada nggak Kak sesuatu yang masih nempel nih ke Kak Eka? Mungkin itu tuh adalah hal baru yang Kak Eka lihat dan Kak Eka dapat dari Amerika, terus masih kebawa nih sampai di Indonesia dan di Banjarmasin ini Kak. Apa ya, kayaknya aku suka sama kebiasaan mereka yang tiba-tiba muji orang aja gitu. Kayak, oh I like your shirt. Udah, orangnya lewat. Segitu doang. Dan kayak, kita tahu sendiri di sini, itu bukan kebiasaan yang sering dilakuin orang kan. Even kalau misalkan kita temenan aja mau muji baju lo bagus, kayaknya Pasti temennya jawab, mau apa? Mau apa? Mau linknya nggak gitu. Gitu kan. Tapi mereka kayaknya udah casually bilang, oh I like your shirt, I like your dress. Bahkan aku sama teman aku itu pernah waktu itu mau nyari kopi abis dari meeting sama orang Yale. Kita berdua pakai rok batik gitu kan. Terus ya udah jalan aja mau balik ke dorm. Terus mbak-mbak ini bilang, oh I like your skirt, it's so cute gitu. Terus kayak baru mau bilang thank you, orangnya udah jauh di belakang. Oh, berarti ini gitu. kayak yang video-video yang sering lewat di FYP TikTok yang randomly yelling at stranger terus bilang kayak, oh, you're the queen gitu. Berarti it's exactly what happened there. Kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Jadi itu yang kebawa nih sampai di Iya, Banjarmasin. kadang suka aja, suka deh sepatunya atau roknya atau celananya gitu. Kayak lucu aja tiba-tiba muji Gimana tuh orang. respon orang-orang di sini saat randomly kita ke stranger kan ya, kayak muji gitu? Karena aku juga pernah tiba-tiba kayak, Mbak, bagus bajunya, tapi kayak yang salting kayak bagus. Iya kan, kayak aduh makasih gitu, kayak bingung sendiri karena salting duluan aja gitu. Berarti itu kayak yang paling kayak membekas banget di hati kayak Eka nih. Kalau misalnya dari sisi pendidikan nih Kak, karena kan ketika kayak kebalik ke sini tuh langsung dihadapkan dengan skripsi ya kayak apa sih yang membuat dari budaya belajar di Amerika di Yale dan ketika kakak kembali, apa sih yang berubah dari cara belajar kakak dan cara kakak memandang kuliah ini nih? Is just not about ya udah kita dapetin our bachelor degree gitu, gimana Kak? Kalau perbedaan before dan after Yale, kayaknya aku jadi lebih terbiasa sama yang namanya workload yang super kayak apa sih ini gitu loh, emangnya aku bisa ngerjain ini gitu. Tapi kayak setelah balik dari Yale dan ternyata nggak ternyata ya, dan harus ngadepin skripsi, beban bacaan yang banyak buat bahan skripsi itu kayak oh ya udah aku cuma perlu baca ini dan akhirnya perlu ditulis gitu buat bahan skripsi. Itu sih kayaknya Jadi lebih simpel gitu pemikiran kita kayak, karena apa berarti kayak Kak dulunya adalah yang kayak aduh kok banyak banget gitu, terus pas ke Yale 2,5 bulan terus kembali ke Banjar tuh kayak yang
oh segini aja ya udah ntar dibaca gitu. Berarti gitu kayak. Iya, jadi lebih terbiasa aja sih sama beban yang kadang rada bikin yang mau dulu, nangis yang dulu itu. kayak kayaknya aku nangis deh kalau sekarang kayak yang Oh, ya udah nggak apa-apa oke. nangis. Iya. Terus kira-kira apa sih dampak-dampak yang emang kentara banget nih kayak kayaknya orang notice gitu. Orang-orang sekitar kakak tuh sampai notice kamu berubah deh gini-gini karena dari Amerika. Apakah ada gitu hal-hal seperti itu yang nempel nih di KK sekarang? Apa ya? Selain fakta bahwa berat badan aku naik setelah dari sana, Walaupun hambar tapi tetap enjoy ya Kak? makannya tetap banyak gitu ya. Kayaknya gara-gara es krimnya deh. Apa ya? Kayaknya ini lebih ke dari yang aku notice sendiri sih ya, dari diri aku sendiri. Kayaknya my confidence is getting better gitu. Aku jadi lebih pede soal ngomongin apa yang ada di pikiran aku. Aku juga jadi lebih pede soal ini loh aku gitu loh. Jadi kayak nggak lagi yang mikirin, oh aku nggak bisa ini, aku nggak bisa ini, bla bla bla. Tapi lebih ke embrace what I already have gitu. Dan gara-gara di US, aku juga sadar aku lebih bagus kalau foto candid. Jadi sekarang kalau misalnya teman-teman mau nge-stalk Instagram kakak kalau sudah mulai candid itu berarti fotonya Efek setelah US, dari ya. efek US ya. Kenapa kakak jadi candid nih? Aduh kita jadi agak berbelok sedikit ya teman-teman. Karena apa ya, selama ini aku foto tuh kayak senyumnya kayak lebih ditahan gitu ya. Tapi pas di US kayak ya udah my friends just keep clicking the shutter dan kayak akhirnya dapat foto-foto candid yang ternyata aku kelihatan lebih bagus di situ kayak gitu. Berarti kalau misalnya ketika kita diminta kayak ayo foto gitu tuh justru kayak yang kok kurang ya. Iya. Cuman ketika kita siap nggak siap tuh kayak kok malah bagus gitu. Berarti Betul. sama kayak teman-teman kalau mau daftar ISMA gitu jangan nunggu siap atau nggak siap ya Kak. Kayaknya Kerjain aja dulu. Soalnya kayaknya kalau misalnya belum siap nunggu siap nggak akan siap nggak sih Kelewat Kak? nanti. Kelewat ya gitu teman-teman. Selanjutnya nih kira-kira ada nggak sih Kak kayak next goal Kak gitu setelah ISMA ini terus udah lagi skripsian kira-kira ada nggak sesuatu yang Kak mau ya next career lah apa kira-kira? Kalau buat plan kedepannya sih tentunya kayaknya ketagihan belajar di luar negeri ya. Apakah mau S2 di US lagi atau gimana nih? Aduh, siapa yang nggak mau sih S2 Pasti di nggak US mau. ya. Ya, yang jelas selesain skripsi dulu, terus mungkin nanti entah kerja dulu atau misalkan nyari beasiswa lagi buat belajar di luar. Nggak ada yang tahu, tapi semoga rezekinya ada dan Amin. mungkin boleh bisa ketemu Marlin di luar negeri tahun depan. Boleh, amin teman-teman ya. Kita reuniannya buat podcast lagi di Amerika. dengan mungkin di rumput, di open space. Boleh, ya, teman-teman. Mungkin itu. ini boleh nih Kak, perbedaan open space di Yale dengan di Unlam tuh apa nih? Mungkin open space di Yale dan ULM bedanya adalah background yang mungkin bagi sebagian orang lebih estetik ya di Yale dengan background sterling yang besar itu. Dan cuacanya nggak terlalu panas, jadi bisa piknik dengan santai tanpa perlu ngelap-ngelap keringat ya. Jadi ya teman-teman kita walaupun kita di Unlam kita tetap bisa ngerasain budaya-budaya di sana kayak Iya. karena kita juga punya open space Iya. teman-teman walaupun open Silakan piknik di open iya, space. walaupun open space di sini terlalu open sehingga kayak nggak ada yang mau masuk nih ke situ karena panas banget di Banjarmasin ya kayak. Terus kira-kira ada lagi nggak Kak kayak feeling yang kayak aduh kangen banget lagi nih aku sama Yale gitu. Kira pas kembali ada nggak sih kayak ngerasa wah gila sih kayaknya kok emang I belong to America gitu. Ada nggak sih perasaan gitu Kak? Mungkin lebih ke kayak karena dia selama 2,5 bulan itu kemana-mana kita pasti jalan kaki ya karena satu Uber mahal gengs mahal banget dan There's no Gojek there, and there's no guys. Gojek there. Dan juga apa-apa itu deket gitu jadi paling kita jalan setengah jam atau 1 jam gitu kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu. Aku 30 kangen minutes is long. I mean with the view it's not a Kayak sebenarnya di problem. Banjarmasin pun sebenarnya semua serba dekat teman-teman. Serba dekat, tapi tidak
jalan kaki friendly gitu ya, dan panas Bahkan ada dan motor debunya. masuk di Betul. trotoar, teman-teman. Aduh, kayaknya emang you belong to America nggak sih kak, kayaknya kak? Sepertinya ya. Sepertinya akan semoga akan kembali ke Amerika, atau mungkin mau kembali ke, mungkin mau mencoba tempat baru di Eropa ya kan? boleh Kak? Boleh. banget. Amin, kita doakan ya teman-teman. Siapa tahu kita ketemu sama Kak Eka di Eropa mungkin. ya, Boleh. mungkin ini boleh deh kak, kasih tips buat calon-calon awardee nih, calon-calon awardee di ISMA 2024, mau yang dari Fakultas Hukum ataupun teman-teman dari luar Fakultas Hukum, atau mungkin ada teman-teman di sini yang bukan dari Universitas Sambung Mangkurat nih teman-teman, karena aku yakin podcast ini pasti nge-reach out ke segala tempat ya di Indonesia. Mungkin ada yang Amin. dari univ lain di luar Kalimantan gitu ya teman-teman. Mungkin ada nih tips-tips atau apa ya, yang sesuatu yang seharusnya kayak kak denger di saat kakak tuh jadi awardee ini. Harusnya nih gue udah denger ini nih, apa nih yang supaya nih anak-anak awardee calon awardee 2024 bisa kayak punya apa ya, kayak semangat yang membara gitu. Mungkin lebih ke kayak yang Marlin pernah bilang sebelumnya tadi, coba aja dulu, jangan nunggu siap, karena nggak ada yang namanya nunggu siap itu ntar kelamaan guys, ntar keburu nggak bisa daftar lagi, atau misalkan kelewat kesempatannya. Jadi daftar sekarang, siapin semuanya, siapin apapun yang kalian bisa. Bahasa Inggris bisa dilatih asal niat, karena ISMA ini benar-benar bisa jadi pembuka peluang kalian buat kedepannya lagi. Karena aku udah ngerasain sendiri gimana dampak ISMA, dan itu ngebuka banyak opportunity lain yang kayaknya nggak bakal dapet deh kalau aku nggak jadi awardee ISMA gitu. Jadi beraniin diri, mulai persiapin dari sekarang, karena bisa aja kesempatan yang kalian pikir bukan buat kalian malah jadi buat ya rezeki kalian sendiri. Intinya adalah ingat candid fotonya kayak teman-teman, karena dari candid itu kayak siap nggak siap tetap cakep nih teman-teman. Jadi kita harus tetap siap nggak siap harus coba dulu gitu ya teman-teman. Cuman mungkin nggak totally yang kayak gue nggak siap nih gitu, tetap harus dipersiapkan. Cuman jangan nunggu siap terus, kayaknya tetap harus ya udahlah, kayak apa tadi kak bilang, Go big or go home. Nah itu ya teman-teman, karena it's okay to have a like a lot of dreams, as long as berani kita nge-eksekusi mimpi-mimpi kita ya kan ya kak. Karena contohnya yang nyata nih di samping aku adalah anggota LPM Visual sendiri. Mungkin kalau aku nggak masuk di LPM, mungkin aku nggak bakalan kayak ketemu sama Kak Eka dan semuanya ya teman-teman gitu. Jadi kayak yang sesuai dengan kata Kak Eka tadi, kalau misalnya memang punya niat ya teman-teman mau jadi awardee, masih panjang kayak ini, Masih cukup banget waktu. masih 2 bulan lah ya, masih cukup banget. Kayak Kak waktu itu kemarin persiapannya dari bulan apa tuh? Januari. Nah bahkan dari bulan Januari, ini masih awal Desember banget ya teman-teman. Jadi jangan ragu, jangan apa lagi nih Kak kira-kira Kak? Intinya kerjain aja application-nya, do your best, dan jangan sampai ada sesuatu yang jangan sampai ada sesuatu yang bisa kalian sesali selama proses pendaftaran itu. Jadi keluarin aja semua yang kalian punya, dan soal diterima atau nggak diterima itu urusan belakangan, yang penting kalian udah nyoba gitu sih. Karena berarti prosesnya ini luar biasa ya teman-teman, sampai kayak Kak sendiri tadi meyakinkan diterima ataupun nggak diterima tetap ada hasilnya ke diri kita journey itu yang sangat-sangat membekas mungkin di hati kayak karena ya kebetulan juga, dan ya memang Kak Eka berjodoh dengan ISMA tahun 2023, dan bahkan 2023 ini nih full of surprise ya Kak. Tiba-tiba pusing di awal tahun, tiba-tiba di Yale, tiba-tiba di bandara mana gitu ya teman-teman, terus tiba-tiba sekarang skripsian teman-teman. Jadi mungkin ada lagi nggak nih Kak pesan terakhir nih sebelum kita menutup podcast di segmen kali ini? Apa ya? Semangat ya guys. Semangat ya. Coba aja dulu, itu aja sih intinya. Oke deh. Aku mau ucapin terima kasih kepada semua teman-teman karena sudah dengerin sampai akhir video ini. Dan kalau misalnya mau cek-cek tentang Kak Eka ataupun tentang ISMA sendiri, mungkin ada di deskripsi ya teman-teman ya gitu. Dan
Aku ucapkan semoga kalian suka, semoga tidak ada salah kata atau jokes-jokes yang kayaknya tidak appropriate ya di sini ya teman-teman. Dan terima kasih, bye. Sudah berapa lama nih Kak BTW Kak di Banjarmasin setelah balik dari US nih tadi? Udah 4 bulanan. Udah 4 bulan ya. Kira-kira apa sih yang dirindukan nih dari Yale University nih? Sesuatu yang mungkin bisa ya mengobati rasa rindu lah ya. Mengobati rasa rindu Kak Eka dari Yale University, kira-kira ada apa tuh Kak kira-kira? Selain dari kangen orang-orangnya ya, cuma bisa bawa pulang beberapa merchandise. Apa tuh merchandise? Oh, ternyata baju Kak Eka ini adalah merchandise dari Yale University, teman-teman ya. Ini kalau misalnya bisa di zoom ya, ini ada lambang dari Yale University. Ini biru-biru, memang Yale itu memang identik biru. Warnanya Yale emang biru. Dan oh nih ternyata ada tumblernya Yale, teman-teman ya. Apakah berarti Kak pendukung climate change banget nih di Banjarmasin di Amerika nih, karena Kak menggunakan tumbler dari Yale University gitu. Bisa begitu kali ya, bisa dibilang gitu kali ya. Selain lebih gampang juga buat di refill dan dibawa-bawa. Dan banyak teman-teman ya. Ya mungkin gitu aja teman-teman ya. Bye.